Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih dianugerahi Tuhan kesempatan untuk boleh datang kepadamu. Bapa, kami sudah memuji, memuliakan namamu, dan kini saatnya kami rindu Tuhan menyampaikan pesan-Mu, firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang akan kami dengar bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan mengurapi dan melayakkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman Allah. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita. Bersama-sama kita membuka hati kita bagi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, mempersiapkan generasi yang baik, generasi yang unggul ke depan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana generasi itu dipersiapkan supaya mereka menjadi orang-orang yang menghormati ayah, menghormati ibunya, menghormati orang tuanya. Nah, saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa siapapun kita atau setiap kita tinggal di satu negara, tinggal di satu bangsa yang bernama bangsa Indonesia. Maka saya percaya gereja pun terpanggil untuk memperlengkapi generasinya supaya mereka kelak menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik. Saudaraku yang terkasih, kita awali pembacaan firman dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan perayaan atau dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dalam usia yang ke-76 bertemakan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saudara-saudara, ditinjau dari segi usia 76, kalau itu dikaitkan dengan usia manusia, saudaraku, maka usia 76 itu sudah disebut sebagai usia lanjut, usia yang sudah dewasa, usia yang sudah mapan. Dan saya percaya itu sebabnya pemerintah kita menyebut Indonesia diharapkan menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang tetap atau terus bertumbuh. Saudara sekalian, bangsa yang sudah lama merdeka ini, yaitu selama 76 tahun, itu membutuhkan uluran tangan, membutuhkan tindakan atau karya nyata dari orang-orang percaya atau orang-orang merdeka bagi kemajuannya. Ternyata saudara-saudara, sebagaimana tadi Rasul Petrus menasehatkan supaya
kita hidup sebagai orang yang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita semua harus yakini, harus aminkan hari ini bahwa kita sebagai orang merdeka. Merdeka yang pertama tentu saja sebagai bangsa yang akan merayakan ulang tahun yang ke-76. Merdeka itu artinya bebas dari penjajahan bangsa asing. Itu artinya secara kemerdekaan berbangsa. Tapi sebagai orang percaya, Alkitab juga berkata supaya kamu sebagai orang merdeka. Konteks firman Allah berkata sebagai orang merdeka adalah orang-orang yang merdeka dari belenggu, dari perhambaan dosa. Makanya kita diingatkan supaya hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Tentu saja di negeri ini, di bangsa ini ada banyak orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah diselamatkan pun, ada banyak orang-orang percaya yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan cara hidup di dalam dosa. Di bangsa ini orang-orang yang sudah merdeka, mereka menyalahkan kemerdekaan dengan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Sebutlah misalnya korupsi. Saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan panggilan bagi orang percaya, bagi orang yang sudah dimerdekakan. Kita dipanggil menjadi warga negara yang baik. Setiap orang percaya harus sadar bahwa kita ada di negeri ini, maka kita harus menjadi warga negara yang baik. Lalu pertanyaannya sekarang saudara-saudara, bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang baik itu? Yang di dalamnya kita berbangsa dan bernegara. Yang di atas kita ada orang yang disebut dengan pemerintah. Firman Tuhan akan mengajar kita pada kesempatan ini. Dan mari kita membuka firman Tuhan dari Roma pasal 13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudara, menjadi warga negara yang baik itu. Dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjadi warga negara yang baik itu, Alkitab mengajarkan kepada kita. Jadi firman Tuhan yang kita miliki ini saudara-saudara luar biasa. Bukan hanya mengajar mempersiapkan kita untuk masuk dalam warga negara kerajaan sorga. Tapi selama kita ada di dunia ini, selama kita ada di bumi ini, maka kita harus menjadi warga negara yang baik. Seperti apa warga negara yang baik itu? Yang pertama dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Takluk kepada pemerintah. Warga negara yang baik dia takluk
kepada pemerintah. Firman Tuhan dengan jelas berkata di ayat yang pertama tadi, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Apa yang dimaksud dengan takluk itu, saudara-saudara? Takluk kepada pemerintah itu artinya mengakui otoritas yang memerintah. Mengakui otoritas yang memerintah. Pemerintah kita yang ada sekarang, saudara, harus kita akui otoritas mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan bahwa bagaimanapun baik atau buruknya pemerintah, orang percaya harus tetap tunduk. Sekali lagi, bagaimanapun baik atau buruknya pemerintah, orang percaya harus tetap tunduk. Saudara-saudara, tidak tanpa alasan Rasul Paulus mengungkapkan hal ini. Rasul Paulus sendiri menulis surat di Roma atau surat yang ditujukan kepada jemaat di Roma yang kita baca tadi. Itu ditulisnya, dengar, ketika Nero menjadi kaisar Romawi. Diperkirakan tahun 54 sampai 68 Masehi. Kaisar Nero, dia memerintah, dengar, dia memimpin, dia bersikap sangat kejam terhadap orang Kristen di kala itu. Mereka sangat kejam, dia sangat membenci orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu Paulus berkata, kita harus takluk kepada pemerintah. Dengan kata lain, kita harus tunduk kepada pemerintah. Pemerintah yang berkuasa kala itu adalah Nero yang dikenal sangat kejam. Tapi di saat itulah Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma. Dia nasihati jemaat itu untuk tunduk, untuk takluk kepada pemerintah. Sekalipun pemerintah itu bersikap, berlaku baik ataupun buruk. Saudara-saudara, kenapa Paulus ungkapkan hal ini? Apa alasannya? Yang pertama, saudara-saudara, karena keberadaan semua pemerintah, Alkitab berkata, ada di dalam kedaulatan Allah. Sekali lagi, kedaulatan semua pemerintah ada di dalam kedaulatan Allah. Apakah pemerintah itu mengakui atau tidak mengakuinya? Tapi mereka harus sadar bahwa keberadaan mereka itu ada di dalam kedaulatan Allah. Jika pemerintah itu jahat, maka percaya cepat atau lambat Allah sendiri yang akan menumbangkan. Allah sendiri yang akan menghancurkan pada waktunya. Karena Alkitab dengan jelas berkata orang yang sombong itu pada akhirnya mereka pun akan direndahkan. Jadi kenapa Paulus berkata kita harus tunduk, harus takluk kepada pemerintah? Karena keberadaan mereka atau keberadaan semua pemerintah ada di dalam kedaulatan Allah. Alasan yang kedua, saudara-saudara, pemerintah diberikan oleh Allah untuk menjamin keteraturan dan kemakmuran rakyatnya. Pemerintah diberikan oleh Allah untuk menjamin keteraturan dan kemakmuran rakyatnya.
Saudara, hal ini berarti bahwa pemerintah menjadi alat Allah untuk memastikan keadilan bagi rakyat. Yang berikut, betapapun korupnya, betapapun jahatnya, betapapun tidak adilnya pemerintah, tetapi saudara-saudara, tetap lebih baik daripada tidak ada pemerintah. Dapatkah saudara bayangkan di tengah-tengah pandemi yang dialami oleh bangsa kita, kesukaran yang besar sampai hari ini. Lalu semua petinggi-petinggi di negeri ini mengundurkan diri dan berkata, aku tidak mau tangani ini lagi. Presiden tidak mau lagi, semua tidak mau tahu. Dapatkah saudara bayangkan betapa kacaunya kehidupan di negeri ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulang sekali lagi bahwa kendati pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan kesejahteraan dan keadilan sosial, namun firman Tuhan memerintahkan agar semua orang percaya harus tunduk takluk kepada pemerintah. Dan barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan dapat berakibat pada datangnya penghukuman. Jadi saudara tidak boleh berkata saya tidak mau tunduk pada dia. Karena mereka hidup sesuka hatinya. Ketika saudara melawan dan tidak tunduk pada pemerintah, firman Allah yang mengingatkan kita berarti bukan saja kita melawan pemerintah, tetapi juga melawan Tuhan yang memberi perintah itu. Ketika kita menghormati pemerintah, maka kita sedang menghormati Allah yang memberi perintah itu. Dan sebaliknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, maka kita juga harus menjadi warga negara yang baik. Dengan cara tunduk atau takluk kepada pemerintah. Yang kedua, Roma pasal 13 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik. Dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ayat 4. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Akan siapa? Pemerintah. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara-saudara, yang kedua, menjadi warga negara yang baik itu adalah melakukan yang baik. Kita tidak perlu takut kepada pemerintah kalau kita berbuat baik. Tetapi kita akan takut kalau kita berbuat jahat. Pemerintah diberikan wewenang oleh Tuhan untuk menyandang pedang. Menyandang pedang. Itu alat atau senjata yang dipakai, yang disebut untuk membuat kita paham bahwa pemerintah itu diperlengkapi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Bagaimana kita berbuat baik untuk bangsa ini? Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan perbuatan baik kepada pemerintah, kepada warga negara, atau kepada sesama. Tentu saja ada beragam perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh gereja atau orang percaya di tengah-tengah bangsa ini. Yang Alkitab ungkapkan yang pertama, engkau harus menjadi teladan dan saksi kebenaran bagi banyak orang. Ketika ada masyarakat atau ketika ada yang lain berbuat jahat, kita tidak boleh mengikutinya. Seringkali kita berkata, enak saja dia, hanya dia yang menikmati. Dengarkan kalimatku ini. Jangan terpengaruh untuk berbuat jahat karena orang berbuat jahat. Saya ulang, jangan terpengaruh untuk berbuat jahat karena orang berbuat jahat. Biasanya kita selalu dipengaruhinya. Orang tua berkata, sebenarnya anakku ini baik. Tapi karena dia dipengaruhi oleh teman-temannya, dipengaruhi oleh lingkungannya, makanya dia menjadi anak yang tidak baik. Kalau saja setiap kita memahami kebenaran ini, bahwa kita tidak boleh terpengaruh untuk berbuat jahat hanya karena orang berbuat jahat. Maka sebagai orang percaya, sebagai warga negara yang baik, saudara tidak boleh ikut. Alkitab berkata jangan engkau iri. Sekali lagi, jangan kau iri hati. Ketika orang yang berdosa itu melakukan kejahatan. Ketika orang-orang fasik melakukan hal-hal yang jahat dalam dirinya. Saudara-saudara, jika kita berbuat baik, maka tidak ada alasan untuk hidup di tengah-tengah bangsa ini dengan penuh ketakutan. Paulus sampaikan ini kepada warga jemaat yang ada di Roma. Makanya dia berkata, mari kita tunduk kepada dia. Kalau kita ikuti apa yang pemerintah sampaikan, kita tidak perlu takut untuk berada atau tinggal di sebuah negara. Maka Paulus melanjutkannya, jangan melawan pemerintah, berbuat baiklah atau lakukanlah apa yang pemerintah sampaikan, pemerintah ungkapkan sebagai sebuah peraturan yang harus kita lakukan. Maka Paulus melanjutkannya untuk yang ketiga. Menjadi warga negara yang baik itu. Yang ketiga, saudaraku sekalian, ayat 6 sampai ayat 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Alkitab berkata, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, membayar pajak. Apa saja yang harus diberikan pajak atau dibayar pajaknya? Ya, ada pajak bumi dan bangunan atau apa yang kita punya. Kita harus membayar pajak kendaraan yang ada pada kita.
Maka saya sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada semua jemaat, jangan pernah engkau tunda untuk membayar pajak kendaraanmu. Saudara berkata, sepeda motor saya tidak pergi kemana-mana, hanya di sekitar-sekitar ini. Tidak boleh. Kalau mau sebagai warga negara yang baik. Karena firman Allah yang mengingatkan itu. Mari kita bertobat bersama-sama, bayar pajak kendaraanmu. Sekarang aja kita makan di sebuah tempat sudah harus bayar pajak. Kita nggak disebut-sebut aja pajak makananmu sekian. Itu sudah dihitung ada di situ. Di struknya itu ada tulisan pajak sekian persen. Saudara jangan berkata yang menikmati mereka tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Itu kalau dia lakukan dengan cara yang tidak benar, dia punya urusan dengan Tuhan. Urusan kita adalah membayar pajak itu. Saudara-saudara, maka yang ketiga sebagai warga negara yang baik, membayar pajak. Kita wajib membayar pajak kepada pemerintah. Tujuannya, gunanya untuk apa? Untuk berjalannya operasional pemerintahan di negeri kita. Mereka yang korupsi Pak, mereka yang menikmati, tidak urusan Pak. Mereka yang di atas itu yang menikmati, tidak urusan. Jangan pusing dengan itu. Bagian kita adalah membayar atau apa yang menjadi hak kita. Memang kita punya hak dan kewajiban. Bayar, kasih, nggak usah ribut, nggak usah marah. Mereka korupsi, mereka yang menikmati, tidak ada urusan. Itu sebabnya sekali lagi jangan terpengaruh untuk berbuat jahat. Ada niat baik yang hendak kita lakukan, tapi karena kita lihat orang jahat, akhirnya niat baik yang ada pada kita, kita stop. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, membayar pajak adalah bentuk dari ketaatan terhadap pemerintah. Dan sebagai bukti wujud nyata daripada sikap yang baik sebagai warga negara yang sudah dibebaskan, warga negara yang sudah merdeka. Kita sebagai warga negara yang baik, merdeka dalam dua hal. Kita tidak dijajah oleh bangsa asing. Yang kedua, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Maka dalam kita merayakan hari kemerdekaan negara kita yang ke-76. Kalau disebutkan tadi menjadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, maka kita harus mendukungnya karena kita ada di dalamnya. Alkitab berkata, berdoalah untuk bangsa, untuk negara di mana kamu ada, di mana kamu tinggal. Sebab kesejahteraannya adalah juga kesejahteraan. Sekali lagi, siapa yang meminta atau menuntut kita untuk tunduk kepada pemerintah? Siapa yang memerintahkan kepada kita supaya kita melakukan yang baik? Siapa yang menyuruh kita untuk membayar pajak? Jawabannya adalah firman Allah. Paulus telah menasehati jemaat di Roma. Dan nasihat yang sama juga, firman ini mengingatkan kita sebagai warga negara yang baik, yang tinggal atau berada di negara yang kita cintai, Republik Indonesia. Jadilah warga negara yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada
hari ini kami diingatkan firman-Mu. Supaya kami sebagai orang percaya, kami juga harus menjadi berkat. Menjadi saluran berkat bagi bangsa di mana kami berada. Firman-Mu mengingatkan kami hari ini untuk melakukan 3 kebenaran ini. Tunduk atau takluk kepada pemerintah. Melakukan yang baik dan membayar pajak. Kami berdoa buat pemerintah kami, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin di negara kami yang diberi otoritas memerintah saat ini. Siapapun mereka, bahkan apapun yang mereka perbuat. Firman-Mu ingatkan kami, mereka adalah hamba-hamba Allah. Tuhan, kami bersyukur tahun ini kami boleh merayakan ulang tahun negeri kami yang ke-76. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sepanjang 76 tahun atas bangsa dan negara kami. Walaupun kami sadar Tuhan, belumlah seperti yang diharapkan oleh pemerintah, belum seperti yang diharapkan oleh warga negara, masyarakat, bahkan juga belum seperti yang Engkau harapkan. Namun kami tetap berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Biarlah Indonesia menjadi Indonesia yang tangguh. Indonesia menjadi Indonesia yang tumbuh. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di negeri ini. Tuhan memberkati dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke pelosok sekalipun. Berkati kami seluruh umat-Mu sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Itu berarti kami harus tunduk kepada firman-Mu, tunduk kepada pemerintah kami. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.